perintah dari peguruan, maju Ikam, maju. Enggak. Mengamati Sugianto. Akhirnya alhamdulillah menang waktu itulah. Menang. 2020 pun Rekom sudah atas namaku. Oh iyalah. Sudah, takutnya kejadiannya itulah. Sudah, itu kan memang dibawahi lagi aku. Rekom takutnya Gerindra, takutnya buat Nasdem, PKB itu sudah namaku. Dan Nasdem. Sampai-sampai waktu aku mundur itu ketua Nasdem dan sekretarisnya mendapatkan aku di PIM di Pondok Indah Mall menampaikan jangan tang mundur Bib ya. Ini sudah kayak apa merubahnya kali ya. Pian lah kada mau lah. Nah, jadi gue tetap aku mundur dengan alasan ada banyak sekali cerita yang beredar bahwa ketika Pian menjabat, gawian Pian itu hanyalah dakwah dari masjid ke masjid. Nah, dan pekerjaan birokrasi yang ada di pemerintahan itu sedikit terabaikan. Nah, kayak Pak Pian menjawab masalah isu tersebut? Sebelum menjawab itu, aku perlu menyampaikan, ada juga isu mengenai kehadiran Pak Willy dan juga Abah Habib yang mencalon di detik-detik terakhir lah. Itu sebagai sebuah narasi untuk memecah suara. Jadi kayak Pak Pian bisa menjawab isu tersebut? Selamat malam, Bah. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Selamat malam juga untuk Frankie and Friend. Iya. Ya kan? Dan juga selamat malam ya yang pemirsa dimanapun Anda berada. Kan gitu kalau. Iya. Santai aja kita. Santai lah. Walaupun agak sedikit gugup ulun bepender lon Pian kan. Nah, kenapa? Masa biasanya itu tamu yang gugup. Ini masa yang acaranya nang gugup? Yang ya ampun channel yang gugup kan aneh. Aduh. Masalahnya berhadapan dengan orang yang cukup besar di Kalimantan Tengah nih. Ganal ikam awak daripada aku. Kira-kira sudah berputar Kalteng kah? Pian Bah? Sudah. Habis balah. Dan berputar Kalteng ini bukan masalah, sekarang kan musim kampanye nih pilkada. Bukan masalah itu dari dulu. Dari dulu lah. Dari dulu kita bahkan ngetrail itu pernah kita 8 hari. 8 hari nggak pulang-pulang alias kada bebulikan kayak Bang Toyib. 8 hari. Dari pertama kami start di Pujun. Dari Pujun tembus di semua desa di situ kita masukin sampai akhirnya tembusnya di Puruk Caho. Tembus dari Puruk Caho, kita masuk dari Puruk Caho tuh masuk ke dalam. Rencana hendak ke Kutai Barat kada jadi karena ada jembatan putus. Kita balik lagi akhirnya dari situ ke arah Tewe lewat Makunjung. Tembus jalan yang kada pernah dilewati orang berapa puluh tahun, 30 tahun lebih. Dan banyak jembatan yang putus. Kita betiti, kita angkut jembatan itu kendaraan segala macam. Minyak habis, akhirnya kita beli minyak pakai plastik kayak teh. Kayak orang es teh pakai plastik lah. Minyak kita kumpulkan dikit-dikit, akhirnya jalan lagi sampai itu. Dari Tamprak Layung masuk lagi. Iyalah, masuk hutan lagi, tembusnya itu ke Bartim. Bartim itu di daerah Raden Betuah dalam. Masuknya tuh. Jadi banyak air terjun segala macam. Sampai yang Dambung tuh habis sudah semuanya. Dambung semuanya Bentot itu habis. Akhirnya finishnya itu bukan Kalteng lagi, finishnya Berabai Kalsel. Lewat hutan. Ada lewat aspal, lewat hutan. Iya. Dan itu hobi. Jadi kalau boleh dikatakan kalau boleh aku sombong sedikit boleh kalau sombong sedikit. Boleh dong. Di antara semua pejabat atau mungkin teman-teman di Kalimantan Tengah ini, kira-kira yang sudah menjalani desa terbanyak itu aku. Dari 1432 desa di Kalimantan Tengah, itu kira-kira 60-70% sudah aku jalani. Walaupun kadang-kadang masuk desa itu orang kada tahu siapa aku gitu loh. Yang penting aku di sana, aku berfoto di gerbang desanya, masuk lihat keadaan,
ngarannya gini namanya belusukan. Kalau belusukan itu belum apa-apa sudah disambut orang berarti ada yang ngatur, itu bukan belusukan namanya. Itu kunjungan. Iya. Yang namanya belusukan datang diam-diam, pulang pun diam-diam, itu belusukan. Dan aku paling senang yang namanya belusukan. Makanya walaupun namaku tidak terkenal tapi aku tahu desa mana. Sampai 2019 itu dulu pernah kejadian banjir bandang di atas Marikau yang namanya Desa Huwoi. Paling ujung tuh. Aku lebih dulu datang di sana daripada Basarnas. Dan ikut menemukan mayat-mayat. Ada video-videonya. Oh iya. Iya. Ayo sampai ke atas sana. Pian menjabat masih itu? Itu waktu itu menjabat masih. Oh. Karena itu memang hobi. Kita healing. Kita touring itu kita melihat alam. Karena aku memang senang dengan alam. Aku senang bersatu dengan alam. Aku tidur camping di alam. Jadi semuanya kita nikmati. Jadi orang tuh mau jauh ada suah hidup sakit, maaf. Aku sakit daripada yang sakit pernah hidupku nih. Bahkan pernah yang sampai 2 hari karena ketemu banyu tuh pernah di hutan. Oh iyalah. Ya. Ayo. Sampai itu bang. Jadi banyu nang riget kayak apapun kayak minum. Wah. Ada tahu urusan? Yang penting hidup. 5 sampai kota gampang. Minum obat cacing selesai. Nah, jadi aku guring pun di mana aja bisa. Bahkan papan sekeping tuh, kalau aku guring. Wah, sampai sekarang. Makanya orang bingung. Nyamannya itu. Wah paling jauh waktu kampanye cari perhatian kada lah. Dari dulu sudah. Memang gitu aku. Oh sama nang kayak berangkat debat kemarin. Iya? Sebagian orang menyebut, pencitraan nih. Berkendaraan. Memang itu komunitasku. Kan komunitas. Tatkala komunitas pengen, kita pakai kendaraan dah. Ayo. Kan komunitas trail, aku komunitas off-road, komunitas terano, semuanya kawan. Bahkan dulu Vespa, aku ada semuanya. Dulu sempat juga Jambore Ninja sampai ke Malang. Kalau trail ini tur sampai ke Jawa habis, sudah ke Medan, ke Sumatera sudah. Jadi touring itu bukan apa-apa, kita bukan masalah kebanyakan duit lah. Memang kita hobi. Kita hobi melihat kampung orang itu apa? Kita bisa metik pelajaran kayak pegang kehidupan di kampung orang itu dan apa yang baik bisa kita ambil untuk kita aplikasikan di daerah kita masing-masing gitu. Bahari waktu menjabat di wakil waktu pertama itu yang membawai pian tuh Bapak Gubernur kah atau piannya yang meminta istilahnya? Kada lah. Aku alhamdulillah tidak pernah meminta untuk jadi apapun. Berarti dibawai pian lah. Dibawai. Jadi anggota DPR pun 2009 aku 2009 maju jadi anggota DPR pun dipinta. Dipinta. Aku dipinta untuk maju DPR, aku kada mau urus dan kada sengaja terpilih. 2009 provinsi partai PKNU kabupaten kada ada kursi sama sekali, provinsi 1 aku aja. Sekalimantan, bukan Kalteng aja, sekalimantan cuma aku dapat gitu lah. Untuk provinsi gitu. Saya 2014 PKNU sudah kada, aku ada ampih itu. Kadang politik berdapat lawan seseorang dan orang tuh orang buntok sini. Waktu itu jadi KPU lah. Daan Rismon waktu itu. Takut nih orangnya. Kenapa Bib ya? Jangan mencalon DPD. Iya kan yo. Apa syaratnya? KTP aja. Kenapa mikirkan ya kok. Bulik aku pada kawanan ada pernah menawari DPD aja kok. Kada pakai partai. KTP aja. Kenapa yuk? Bagus kah? Maju. Bagus Bib. Ya buahnya. Ayo. Amun buning kemenangan bagus, carikan KTP-nya. Carikan buahnya KTP-nya. Pencalon alhamdulillah suara terbanyak waktu itu. Suara terbanyak untuk DPD RI. Bapian kesadaran berpolitik tuh dari sejak kapan, Bah? 2009 karena disuruh. Sebelumnya tuh kada pernah belajar politik pernah, atau apa? Cuman pernah memang jadi diajak orang jadi tim sukses, jadi jurkam dulu pernah. Untuk orang mencalon, aku diundang ceramah sosialisasi itu pernah. Oh tapi ceramah dari Bahari? Iya dari Bahari itu, dari sebelum jadi apa-apa. Itu kan. Jadi setelah itu diminta, aku awalnya kan hakun juga, cuma pas diminta jurung KTP, jurung apa SKCK mereka yang urus, aku tahu awak aja nih. Kada sengaja tuh terpilih. Nah, aku teruskan tahun 2015 sampai 2015 aku DPD RI
pejabat negara sudah Engge. kan. Oke. Ya. Lalu diminta untuk mengawani Sugianto. Awalnya aku menolak. Entah, berpikir aja aku pikir. Sekitar sebulanan lah mungkin waktu itu seingatku tuh. Dan akhirnya dapat perintah dari peguruan, maju ikam, maju. Engge. Mengawani Sugianto. Akhirnya alhamdulillah menang waktu itulah. Menang. Nah, 2020 pun Rekom sudah atas namaku. Oh iyalah. Sudah, Oh, takutnya kejadiannya kayak itulah. sudah kan memang dibawahi lagi aku. Engge. Ya, Rekom takutnya Gerindra, takutnya jagoan Nasdem, PKB itu sudah namaku. Oh. Dan Nasdem. Sampai-sampai waktu aku mundur itu ketua Nasdem dan sekretarisnya mendapat aku di PIM di Pondok Indah Mall menyampaikan jangan pang mundur Bib ya. Ini sudah kayak apa merubahnya kali ya. Oh, pian lah kada mau lah. Nah, jadi gue tetap aku mundur dengan alasan prinsip ya bukan itu aja. Jadi aku pengen bahwasanya hidup ini kan kalau ujar guruku, ujar kuitanku tuh hidup ini dimanapun ikam berada harus bisa bermanfaat. Iya. Nah, tatkala aku jadi pejabat tapi kada ada manfaatnya juga kesan apa? Nah, waktu itu seperti itu. Mundur. Lalu mundur itu aku santai sudah meninggalkan yang macam-macam. Cuma karena masih ada tugas sebagai ketua partai kan, ayah ikuti. Habis itu 2000 kemarin 2024 kemarin aku mencalon lagi karena diminta aja tuh aku awalnya kada mau diminta untuk calon DPR RI. Oke. Alhamdulillah kada tapi bergerak kayak orang, bade duit kayak orang kada juga. Kada dapat 77.000 suara pribadi. Nah, lalu kada masalah itu kan lalu dibawahi lagi mencalonin lagi oleh Pak Willy. Awalnya aku menolak juga. Tapi karena perintah ketum Pak Muhaimin ditelepon oleh Surya Paloh meminta supaya aku jadi wakil Willy. Awalnya aku menolak. Sampai saatnya sekitar tanggal 27 hanya aku oke gitu loh. Oke itu atas dasar pemikiran apa? Adakah tersentuh kayak yang pertama itu jadi aku oke itu setelah aku menelpon beberapa orang, menemui beberapa tokoh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh agama lah. Setelah aku temui, aku terbuka wawasanku, gitu loh. Terbuka wawasanku bujur juga lah. Artinya selama ini Kalteng ini kita modelnya ada gap lah, ada jurang pemisah antara suku, agama, ras dulu. Oke. Jadi aku hakun jadi wakil Willy ini adalah untuk niatku nih awalnya tuh menghapus stigma. Stigma tentang agama salah seorang calon gitu loh. Karena ini kan ada stigma bahwasanya misalnya Muslim kada boleh milih yang kada non Muslim, sekali kan stigma itu berikit gitu loh. Seolah-olah ada perpisahan antara Muslim dan non Muslim. Sementara kita ini kan sadar kita adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang punya kesempatan yang sama, berhak memilih dan berhak dipilih, berhak dicalonkan dan mencalonkan, ya gitu loh. Dan satu hal lagi, negara kita ini kan bukan negara agama. Kita negara hukum, kita negara demokrasi gitu loh. Nah, lahir daripada pemikiran tersebut, oke, aku rela mengorbankan diriku gitu loh. Untuk tetap supaya apa? Supaya toleransi beragama, toleransi antar suku ini tetap terjaga bagus gitu loh. Ya aku rela untuk ini semua walaupun aku tahu hujatan pasti akan datang gitu. Tapi ya emang gue pikirin. Sekarang kan gini kan, kita prinsipnya kata Sayyidina Ali, kita tidak perlu menjelaskan keadaan kita kepada orang yang mencintai kita. Dia tidak perlu itu. Dan juga kita juga tidak perlu menjelaskan tentang kebenaran kita kepada orang yang membenci kita. Karena dia pun akan tetap benci. Dia tidak perlu itu. Jadi orang yang sudah awalnya memang ketujuh, kayak ketujuh, yang kada ya silahkan kada. Dan satu hal lagi, tidak mungkin manusia itu bisa menjadi disukai oleh semua orang. Jangankan manusia loh ya. Jangan manusia. Tuhan aja kadang-kadang disalahkan. Tuhan loh yang membuat alam semesta ini, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita hidup pun banyak masih manusia yang menyalahkan Tuhan. Apalagi sesama manusia.
Jadi tatkala mereka menyalahkan aku ketawa. Emang gue pikirin, aku kan diminta barason ikam juga dalam hatiku aja bang lah. Yang sambat orang apa kah? Yang penting aku kadang menyakitinya dan niatku baik aja dan tidak perlu aku menerangkan niatku kepada mereka. Cukup aku yang tahu. Kadang-kadang walaupun ditanya ya aku jawab seadanya. Tapi inya percaya atau tidak bukan urusanku. Yang penting kita sudah menjelaskan. Nah, kayak orang jual obat nih. Obat ini obat sakit gigi. Oh, kada percaya aku percaya antalgin jajar. Silakan. Oh, aku hendak bodreknya. Silakan. Aku hendak kataplam. Silakan. Kada perlu kita mengadakan bahwa obat ini yang paling hebat. Obat yang lain kada hebat kan bisa gitu. Sama itu juga. Jadi semuanya alhamdulillah sampai sekarang aku kada pernah mengajukan diri, tapi aku diajak orang lah. Diajak, mungkin orang mandang aku nih hebat. Mantap ya. Nah dulu tuh kan balah waktu Pian menjabat tuh ada banyak sekali cerita yang beredar bahwa ketika Pian menjabat, gawian Pian itu hanyalah dakwah dari masjid ke masjid. Nah, dan pekerjaan birokrasi yang ada di pemerintahan itu sedikit terabaikan. Nah, kayak Pak Pian menjawab masalah isu tersebut? Sebelum menjawab itu, aku perlu menyampaikan tugas pokok, fungsi dan wewenang wakil gubernur. Yang pertama, wakil gubernur ini bertugas dalam hal pengawasan, bekerja sama dengan inspektorat dan lain-lainnya. Satu. Yang kedua, tugas gubernur ini di pasal 66 tuh Undang-Undang 23 2014 itu ada yang jelas itu bahwasanya wakil gubernur itu membantu pekerjaan gubernur. Lembah itu menggantikan gubernur tatkala tidak ada di tempat, berhalangan, sakit atau lagi bepergian, yang penting tidak ada di tempat. Setelah itu adalah tugasnya, di samping itu tugasnya adalah menerima pendelegasian dari gubernur. Gitu. Nah, sekarang kenapa aku dakwah? Sekarang pun aku dakwah. Karena memang minta maaf, apapun pekerjaanku, dimanapun posisiku, dan setinggi apapun jabatanku, yang namanya dakwah itu tidak bisa kutinggalkan. Itu panggilan hati dan tugas langsung dari guruku, gitu loh. Jadi apa aja andai kata aku nih berkesempatan mungkin takdir lah bisa jadi presiden, tetap aku dakwah. Bertemu, karena dari dakwah itu kita bertemu langsung dengan masyarakat. Satu. Kemarin itu kenapa dakwah dari masjid ke masjid? Memang itu kenapa? Ya di kantor kan, tapi ada gawian kan, ada nama gawi. Nah, kewenanganku segala macam itu banyak. Misalnya dulu tuh kita penegasan batas daerah itu kita juga megangnya, tapi diserahkan ke sekda akhirnya kan gitu loh. Padahal waktu itu kita sukses loh, dalam 3 bulan tuh. Dulu kepala biro bertanya tentang kuning ya, Pak Damber Liwan waktu itu, dia mengatakan ini prestasi loh Pak Habib. Kenapa sih prestasi? Tidak pernah ada wakil gubernur tatkala menjadi ketua penegasan batas daerah ini bisa menyelesaikan 7 peta dalam 3 bulan. Bisa menyelesaikan 5 sengketa tapal batas daerah, kabupaten, kecamatan selama 3 bulan. Kita sukses. Kusangka limbah sukses itu kita kan dapat hadiah nih kan. Ternyata malah diambil dan diserahkan ke sekda akhirnya ketuanya. Gitu loh. Jadi banyak yang seperti itu kemarin. Nah, mungkin karena aku terlalu pintar lah waktu itu lah, tahu juga. Jadi justru itu setelah itu ya boleh dikatakan gitu, bahkan ya aku hendak terus terang, walaupun ada yang sakit hati lah, berapa tahun itu di baleho kada ada fotoku. Oh iyalah. Iya. Di berita koran kada ada foto. Berita koran kada ada beritaku. Aku pernah jadi narasumber di Kemendagri, FKUB. Aku pernah jadi narasumber di UI, waktu itu diundang juga. Banyak pernah narasumber di pusat itu yang aku dipanggil memberikan materi-materi kan, tidak pernah oleh masuk. Keberhasilan tadi lah. Iya, oleh orang tahu aku ini pintar nih kan, tapi tidak pernah masuk dalam berita gitu loh. Iya. Padahal banyak. Tapi kita sadar itu, apakah aku sarek atau marah atau basingi? Tidak. Kadang kok sarek. Karena aku sadar
kita punya etika terhadap pimpinan. Dan biasanya sesukses apapun anak buah itu, yang tahu cuma hanya pimpinan kok. Iya. Sukses sebuah perusahaan itu yang akan dipuji adalah direktur. Iya. Walaupun direkturnya kada bisa begawi. Iya. Anak buahnya siapa yang memuji tukang? Kada ada. Iya. Siapa yang memuji mandor? Kada ada. Direkturnya yang dipuji. Direktur. Tapi kalau salah, anak buah yang salah. Iya. Kayak itu juga pemerintahan. Apapun hasil kita tidak boleh mengklaim bahwa itu adalah hasil kita, karena ada pimpinan di atas kita. Iya. Kita bekerja tulus, ikhlas, karena tugasnya adalah membantu gubernur. Kita tulus dan ikhlas, silahkan semuanya diambil oleh gubernur. Begitu. Sampai sekarang pun kita ada etika terhadap pimpinan. Iya. Dan aku ini nakal-nakal, aku tetap taat terhadap pimpinan. Kada bisa kada. Karena abahku, guruku mengajarkan itu semua. Iya. Karena ada apa-apa kan yang tanggung jawab tuh pimpinan. Gitu loh. Iya. Nah itu loh. Jadi wajar andai kata dia mendapatkan pujian-pujian dari apapun juga yang kita lakukan. Gitu. Understand? Understand, Pak. Dalam ya termasuk ada filosofi di dalamnya. Iya, dari setiap jawabannya. Jadi kita belajar malam ini, Pak. Bah, ada juga isu mengenai kehadiran Pak Willy dan juga Abah Habib yang mencalon di detik-detik terakhir lah. Itu sebagai sebuah narasi untuk memecah suara. Jadi kayak Pak Pian bisa menjawab isu tersebut. Kehadiran kami di akhir-akhir itu memang awalnya, pertama aku kan kepadahkan tadi sudah. Aku awalnya kada hendak mencalon, kayak gitu. Jadi kehadiran kami ini andai kata dipadahkan memecah suara siapa yang kami pecah? Itu apa? Suara siapa yang kami pecah sementara Pak Willy adalah satu-satunya dari non-muslim. Iya. Pak Willy juga boleh dikatakan satu-satunya putra Dayak asli. Iya. Ya kan? Iya. Yang lain anggaplah Dayak juga, cuma kan ada yang mengatakan Dayaknya keturunan kan Iya. Nah, misalnya kayak Koyem, Dayak abahnya Sunda. Koyem, Limba tuh Agustiar, Dayak Jar, tapi kayaknya kan Banjar. Berabai. Nah, kan kalau yang asli Dayak dari tutusnya memang dari atas tuh Dayak kan cuma Pak Widi. Kalau aku cuma Datuku Dayak. Orang banyak udah tahu, orang banyaknya Habib Ismail Kapuas ya. Padahal aku nih abahku, kaiku, datuku sampai 7 turunan tuh disampit. Ya padahal aku ini orang Sampit, keluarga besarku di Sampit, gitu loh. Cuman aku memang terkenalnya di Kapuas, dari Habib Ismail Kapuas jurang. Gitu. Jadi dari hal itu pertanyaannya, siapa yang akan dipecah? Iya. Kan gitu. Mungkin satu das berito mungkin untuk memecah suara Koyem. Memecah suara Koyem. Oleh Pak Willy itu kan dari Mura gitu. Murung Raya. Ya oke. Sekarang kalau hendak pada pecah memecah, kan sudah basisnya beda nih. Iya. Ya kan? Sekali lagi Pak Willy non Muslim. Koyem Muslim kan beda. Pangsa pasarnya, segmentasinya beda lah. Kita punya segmentasi berbeda. Tidak ada pecah. Justru kehadiran kami adalah untuk menyatukan semuanya, antara Muslim dan non Muslim, antara Dayak dan non Dayak. Kita persatukan di Willy Habib ini. Makanya kita pun dapat nomor urut 1. Karena Tuhan tahu bahwa kita niatnya adalah menyatukan Kalimantan Tengah ini supaya bersatu, satukan tekad, satukan visi, satukan misi, satukan gerakan, satukan hati, satukan pikiran untuk jadi yang nomor 1, kan begitu. Berarti ada tujuan yang lebih mulia daripada semuanya. Pokoknya apa yang kami lakukan ini adalah untuk kemajuan Kalimantan Tengah, keharmonisan Kalimantan Tengah. Sekarang Pak Willy, andai katakan anak mencalon loh, jadi anggota DPR loh Pak Willy itu sudah siap loh, rela mundur beliau, gitu loh. Karena untuk itu, dan aku awalnya kan kada mau, tapi tatkala dikemukakan alasannya bahwa ini adalah pengabdian untuk Kalimantan Tengah. Kalau masalah duit walaupun kata pisugih, tapi kalau gasan makan cukup sudah. Semuanya ada aja sudah. Apalagi yang dicari? Cuman bagaimana falsafah ujar orang tua Bahari, hari mau mati meninggalkan belang.
Gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Bagaimana di umur kami yang sudah tidak muda lagi, walaupun jiwa-jiwa muda, umur kada muda, Pak Willy 64, aku 54. Nah, digabung jadi 118. Ada buntutnya. Kan tuh hasil tuh. Ya kalau di usia yang segini, apa yang kita cari lagi? Kita cuma ingin mengabdi supaya apa? Supaya kita dikenang oleh anak cucu kita kena. Iya. Kita pengen seperti Pak Cilik Riwut. Iya. Kita pengen seperti Pak Soekarno. Kita pengen seperti Bung Hatta, Bapak Ekonomi Indonesia. Iya. Artinya mudah-mudahan 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, atau mungkin 30 tahun akan datang. Anak-anak kita putra-putri Kalimantan Tengah masih ingat dengan siapa Willy dan Habib waktu menjabat. Iya. Mudah-mudahan bukan ingat masalah kejelekannya, bukan ingat ketidakadilannya, bukan ingat kesembronoannya, tidak. Ingat bahwasanya Willy dan Habib berhasil menancapkan pondasi ekonomi untuk kesejahteraan Kalimantan Tengah, dan Willy Habib berhasil membangun harmonisasi di Kalimantan Tengah. Itu yang kita harapkan. Dan itu jangan sekarang diucapkan, 10 tahun yang akan datang. Tatkala kami sudah berhasil, mungkin itu akan jadi cerita, jadi buah bibir anak dan cucu kita. Itu yang kita harapkan. Kan ada harapan macam-macam. Iya, oleh sepertinya sudah cukup. Iya kalau kada menangis lagi mendengar. Mana menangis bang?